Oke, kita kembali lagi melanjutkan materi microcontroller PIC16F. Kali ini kita akan membahas PWM atau pulse width modulation. Baik, apa itu pulse width modulation atau dikenal dengan PWM? Tapi kalau dalam bahasa kita PWM gitu ya. Tapi lebih keren PWM. PWM atau PWM itu kepanjangan dari pulse width modulation. Jadi ada unsur lebar pulsa, ada unsur modulasi. Digunakan untuk apa? Nanti di sebelah kanan akan saya tunjukkan lebih banyak. Tapi kita bisa menggunakan sinyal PWM itu untuk mengendalikan kecepatan motor. Ya, motor DC atau menggerakkan servo, karena servo itu kan tidak kontinu ya, tidak harus kontinu maksudnya. Terus yang menarik lainnya adalah bisa mengatur gelap terangnya LED RGB misalnya, jadi kita bisa banyak punya kombinasi warna cahaya kalau menggunakan RGB, atau membangkitkan sinyal sinusoidal, nanti akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Tapi seperti ini contoh-contoh yang lain ya. Jadi tadi saya katakan untuk mengatur LED, nyala LED itu ya, yang di sini ini, nah itu ya, sorry. Kemudian pembangkit sinyal sinusoidal, ini kontrol kecepatan motor, kontrol cahaya, kecepatan motor, penghasil sinyal audio, kemudian kontrol servo untuk robotika nanti saya tunjukkan juga. Kemudian regulasi tegangan, serta mungkin bisa untuk solar tracking, karena pada dasarnya solar tracking dan charging system di sini itu juga bisa menggunakan servo. Nah, servo ini dia digerakkan menggunakan sinyal PWM. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, ini ada animasi, Anda bisa melihat yang hijau ini ya, itu adalah PWM-nya, sinyal PWM-nya. Jadi Anda bisa melihat melebar itu ya, kemudian menyempit, kemudian melebar lagi, kemudian menyempit lagi, kemudian diterjemahkan menjadi gelombang sinusoidal. Itu tadi saya katakan bisa digunakan untuk membangkitkan gelombang sinusoidal. Jadi itu salah satu kegunaan dari sinyal PWM. Nah, sinyal PWM itu memiliki apa yang kita sebut sebagai duty cycle. Duty cycle itu biasanya dalam bentuk prosentase. Nah, di sini saya tunjukkan 3 gambar yang menunjukkan 3 persentase yang berbeda. 50% ini yang atas, kemudian yang tengah ini 75%. Jadi 75% di sini ini lebih lebar gitu ya dibandingkan yang ini. Ya. Dan dibandingkan yang ini juga lebih sempit lagi karena ini hanya 25%. Jadi angka 50%, 75%, 25% itu menunjukkan lebar dari ini. Nah, ini lebar ininya terhadap semuanya ini, terhadap periodenya ini ya, periode itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, kalau yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya bisa ditunjukkan. Jadi kalau duty cycle-nya naik, jadi kalau duty cycle itu naik atau meningkat, itu makin terang ya, makin terang cahayanya. Istilahnya seperti itu ya, duty cycle meningkat makin terang. Jadi bisa ditunjukkan di sini nih ya, Anda bisa lihat kenaikan duty cycle dari berapa itu, 5 sampai 95. Lampu LED-nya itu
dianimasikan makin terang. Itu cara mengendalikan intensitas cahaya menggunakan PWM, yaitu dengan mengatur duty cycle-nya di sini. Ya, makin terang. Itu ya. Jadi naik ini, kalau meningkat dia makin bercahaya. Gitu. Oke. Nah, kalau aplikasi robot dengan PWM itu servonya ada di sini. Nah, ini servo ini. Sebagaimana ini juga ada servo. Servo yang ini servo 1 misalnya, ini servo 2. Yang gerakan ini itu ditangani 2, kemudian gerakan berputar di situ ditangani oleh servo 1. Nah, servo ini menggunakan PWM untuk sinyalnya, jadi harus dikonversi dari sudut ya, ini ya, sudut robot itu dengan berapa derajat gerakan dari masing-masing servo itu. Yang satu untuk capit ini, yang satunya untuk lengan. Ya, capit dan lengan. Nah, ini lebih ke arah jari ya, jadi servonya ada beberapa, itu masing-masing jari 1, 2, 3, 4 ini ada servonya. Terus menggerakkannya juga pakai PM, jadi basisnya adalah servo motor, servo motor, servo ya. Jadi pakai motor servo itu, jadi kita bisa, ini kan ada berapa ini, 5 ya, ada 5 ini, nggak kelihatan di sana. Ada konektor ini ya, konektor yang nanti PWM. Nah, konektor biasanya 3 itu VCC, terus ini ground, terus yang ini untuk data PWM nya ya. Ada 3 konektor biasanya ini. Kalau untuk konektor semacam ini ada 3. Oke. Ya, jadi itu sekilas itu mengenai PWM aplikasi. Nah, kalau dalam sistem kontrol PWM itu ada di sini ya. Jadi dia harus dihasilkan itu PWM-nya, motor ke proses, kemudian ini posisi ya. Posisi kemudian di feedbackkan ke sana, sudah actual value dibandingkan dengan referensi ini acuan gitu ya. Kemudian dimasukkan situ, jadi ini feedback. Saya kira ini PWM-nya dihasilkan dari sini, di bagian ini ya. Jadi kalau ini nanti ada EPC-nya atau power electronic converter ataupun microcontroller, ini pakai microcontroller di sini, itu harus menghasilkan PWM yang bisa menggerakkan motor. Dan proses itu ada posisi gitu ya misalnya. Nah, itu di feedback untuk tahu ininya apa posisi yang sebenarnya, kalau belum diberi sinyal lagi. Ini yang tadi ini lebih detail gitu ya. Jadi ada di sini nih ya, power M. Jadi PWM-nya itu sudah mulai dari sini ya, misalnya di bagian ini atau di bagian ini gitu ya. Sehingga yang sampai di sana itu, ini adalah DC motor ini bergerak berdasarkan PWM, gerakan PWM. Jadi ya mudah gitu aja pemahamannya. Nah, ini contoh ya, duty cycle versus posisi. Duty cycle versus posisi posisi servo. Ya, ini geraknya ya ke sana kemari gitu ya, menyesuaikan dengan duty cycle-nya ini ya. Jadi kalau kita naikkan dia bergerak ke kanan, kalau kita kecilin dia bergerak ke kiri. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Gambaran daripada bagaimana kita menggerakkan servo menggunakan PWM. Jadi
intinya adalah kita memberikan sinyal PWM atau PWM, sehingga yang akan kita bicarakan adalah bagaimana mikrokontroler PIC16F itu bisa menghasilkan sinyal PWM atau mengendalikan ini. Itu yang akan kita bicarakan. Oke, ini kalau menggunakan lampu RGB, saya kira ini RGB ya, red, green, blue, sehingga bisa warnanya bisa banyak sekali, gitu. Bisa diperhatikan ya contohnya. Nah, apa saja sih parameter PWM? Yang pertama adalah frekuensi. Oke, nanti jadi bagaimana mengatur dan mengubah frekuensi kita bicarakan. Jadi ini ada PWM-nya di sini, ilustrasi PWM di kanan bawah ini. Nah, Anda perhatikan ada periode, ada duty cycle. Karena di sini ada periode, berarti bagaimana ini nanti mengatur atau mengubah frekuensi itu caranya bagaimana? Parameter yang kedua adalah duty cycle sendiri. Bagaimana kita mengatur dan mengubah duty cycle ya? Jadi tolong diingat-ingat itu. Ini sudah ada dua pertanyaan, bagaimana mengubah frekuensi PWM, bagaimana mengubah duty cycle PWM. Kemudian bagaimana mengeluarkan sinyal PWM tadi ya, memilih channelnya itu ya. Channel PWM di PIC16F gitu ya. Nah, resolusinya juga berapa itu menentukan seberapa akurat sinyal dari PWM, tapi ini enggak terlalu online ya. Biasanya misalnya 8 bit itu sudah cukup ini ya. Tapi kita menggunakan PIC16F jadi 10 bit. Fungsi lainnya adalah single shot, PWM interrupt, tapi kita bicarakan ini ya. Yang kita bicarakan ini optional. Oke, kita lihat modul PWM ya, PIC16F877. Jadi dia memiliki dua modul CCP namanya. CCP ini nanti bisa dipakai untuk capture, compare, atau PWM. Sehingga kita punya CCP1, punya CCP2. Kemudian setiap modul CCP memiliki dua register 8 bit, yaitu CCP1H, CCP1L itu untuk CCP1, CCP2H, CCP2L untuk CCP2. Yang digunakan salah satu untuk capture register, compare register, PWM register. Kalau PWM ya berarti kita pakai yang ini 10 bit itu ya. Perhatikan itu 10 bit. Nah, PIC itu berarti dia memiliki modul PWM dengan resolusi 10 bit. 10 bit ya, karena CCP register itu 8 bit, maka dibagi jadi 2. Karena resolusinya 10 bit dibagi menjadi 2. Yang 8 itu di low, yang 2 itu di high intinya. CCPH ini ya, sorry. CCPXH yang ada di CCPXCON itu, sorry itu slide-nya kurang saya tuliskan. Kita lanjutkan lagi. Ini daftar register ya, PWM1 sama PWM2. Pin-nya di sini ya, PC2 sama PC1, kontrolnya CP1 con, CP2 con, register duty cycle-nya di CPR1L dan CPR2A, kemudian pembandingnya sama-sama menggunakan PR2. Itu yang perlu Anda perhatikan. Dan ini semua digerakkan menggunakan satu timer ya, timer 2. Hati-hati ini. Jadi walaupun 2 channel tapi dia sumbernya timer 2. Jadi tinggal kita atur duty cycle-nya itu akan berbeda, tapi kita nggak bisa merubah mengatur frekuensi yang berbeda untuk dua PWM ini karena timernya 2 ya. Timernya 2, menggunakan timer 2 ya, sama-sama menggunakan timer 2. Jadi satu macam frekuensi tapi kita bisa mengatur duty cycle, jadi nggak usah khawatir juga. Nah, ini berarti dari sini kalau kita pakai digital oscilloscope ya, yang penting Anda perhatikan di bagian itu ada T-on, ada T-off, ada periode. Ya, T-on dimana sinyalnya aktif tinggi, T-off rendah low gitu ya. Periode itu T-on tambah T-off, frekuensi sinyal 1 per periode. Duty cycle Anda pakai resolusinya aja, sehingga nanti kita bisa ngatur menggunakan T-on, periode, sama T-off.
Itu untuk cara kerja rumus dari duty cycle. Dimulai oleh take on, take off, dan periode. Jadi ini pertanyaannya tadi ya, frekuensi sama duty cycle. Ada satu lagi apa coba ayo, ada 3 pertanyaan tadi, 3 persiapan. Frekuensi yang jelas, duty cycle yang 3 apa? Lupa. Pin output dari PWM-nya. Nanti kita akan bahas itu. Ini blok diagramnya ya. Jadi ini gambaran dari sinyal luaran PWM pakai gambar ini. Nah, ini Anda bisa lihat nilai PR2 di sini. Ini kan timer 2. Pakai timer 2, ini pakai PR2. Jadi dibandingkan dengan TMR2 ini ya. TMR2 di sini juga dibandingkan dengan CCPR1 misalnya channel 1 gitu ya. Itu nanti akan mengeluarkan ini pin untuk PWM. Kira-kira gambarannya seperti itu, nanti bisa dibaca lebih detail di datasheet gitu. Oke ya. Jadi seperti ini yang cara kerjanya. PR2 itu nanti akan naik terus ya sampai kumulator, kemudian nanti untuk menentukan high low sehingga kita punya duty cycle-nya cepat. Oke, timer 2 ya sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, periodenya bisa dihitung dengan itu, duty cycle-nya bisa dihitung dengan itu. CCPR1L dan CCP1 con berisi 2 LSB karena 10 bit. Oke, itu yang perlu Anda cek ya. Kemudian untuk menghasilkan, saya kira ini sudah ya. TMR2 dengan prescalernya juga masih dipakai. Oke, ini silahkan dibaca sendiri, ini penghasil sinyal PWM, cara kerjanya gitu ya. Cara kerjanya setelah timer 2 sama dengan itu duty cycle, maka PWM jadi low. Timer terus bertambah hingga cocok dengan itu jadi high gitu ya. Jadi nanti ketemu, jadi cuma high low gitu aja, tapi lebar dari high-nya itu kita sebut sebagai duty cycle karena dibandingkan dengan periode. Oke, ini register yang ada di PIC 16F877. Nanti kita akan bicarakan lagi ini di bagian yang kedua dari PWM. Ini ada CCPX-CON, CCPR-XL, dan TMR2. Jadi semuanya itu menggunakan TMR2. Sehingga kita nggak bisa mengatur frekuensi untuk PWM1, PWM2 karena sumber clock-nya sama, yaitu dari TMR2. Oke, gitu ya. Kemudian ini kontrol registernya, kita akan coba nanti bahas lebih detail pada slide yang berikutnya. Oke, terima kasih.